Shalom dan selamat malam jemaat yang berada di rumah-rumah. Kembali berjumpa di hari Rabu Minggu Pemulihan Yesus Kristus. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Maka marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan hari kesehari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkanlah pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Mari dipersilahkan berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita membuka Alkitab pada kitab Filipi, pasalnya yang keempat, ayat 8 hingga 9, yang menyatakan nasihat-nasihat terakhir. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema atau judul pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini adalah pikirkanlah semua yang positif. Dengan ayat nasnya pada ayatnya yang ke-8. Apa yang dimaksud di dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini? Merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Di saat kedua-duanya, baik Rasul Paulus maupun jemaat di Filipi dalam keadaan yang sama sekali tidak baik. Rasul Paulus kita melihat di dalam pasalnya yang pertama, di sana dinyatakan dia dalam keadaan terpenjara. Tetapi dalam keadaan yang tidak baik itu, dia tetap melakukan kebaikan, berjuang untuk berita Injil. Maka dia masih dapat menulis surat kepada jemaat di Filipi yang berusaha menguatkan mereka di tengah-tengah pergulatan iman karena adanya ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan iman percaya mereka. Sehingga Rasul Paulus juga meminta supaya jemaat di Filipi berjuang untuk iman dalam berita Injil. Di dalam pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-27 dan selanjutnya. Rasul Paulus menyatakan kehidupan mereka sebagai jemaat hendaknya bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Kristus. Di dalam ayatnya yang ke-29 pasalnya yang pertama. Oleh karena itu Rasul Paulus meminta jemaat di Filipi untuk senantiasa bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini pada suratnya yang terakhir Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi untuk memikirkan segala sesuatu yang positif, memikirkan segala sesuatu yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar,
yang semuanya itu disebut dengan kebajikan dan patut dipuji. Memikirkan hal-hal yang membangun akan kehidupan dan beriman mereka, sekalipun mereka ada dalam keadaan yang tidak baik. Hendaknya mereka tidak terjebak di dalam kekhawatiran mereka. Pada ayatnya yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi pikirkanlah segala sesuatu yang positif, pikirkanlah segala sesuatu yang membangun jiwamu. Itu pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Kenapa mereka diminta untuk memikirkan semua yang positif? Karena Tuhan menghendaki umatnya hidup di dalam kebaikan. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam ayatnya yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Allah menginginkan umatnya hidup di dalam kebaikan. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa berpikir segala sesuatu yang positif, segala sesuatu yang membangun, segala sesuatu yang benar, bermula dari hati. Hati yang baik. Dan hati yang baik itu hendaknya diketahui oleh semua orang, disebarkan kepada banyak orang, sehingga hati hendaknya menjadi tempat bagi Allah untuk hadir dan memerintah seluruh kehidupan umat. Bahkan hati merupakan tempat yang subur untuk firman Tuhan tinggal, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan umat Tuhan. Oleh karenanya di dalam ayatnya yang ke-7, firman mengatakan bahwa Yesus memelihara hati dan pikiran kita. Ketika umat membuka ruang hati sebagai tempat Allah tinggal dan firman-Nya bertumbuh dan berbuah, maka tentunya Allah sendiri yang akan memelihara hati itu. Allah sendiri akan memelihara pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian seluruh hidup kita dapat kita kendalikan, seluruh hidup kita dapat memperoleh damai sejahtera yang asalnya dari Allah, yang melampaui segala akal itu. Lalu selanjutnya, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23 menyatakan supaya umat menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang percaya harus menaklukkan dirinya pada hal-hal yang baik, mengarahkan hati dan pikirannya pada semua hal yang positif dan membangun. Dan hal itu berbanding lurus ketika Allah di dalam Yesus Kristus tinggal di dalam hati kita. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi ayatnya yang ke-9 juga menyatakan bahwa apa yang telah mereka pelajari, apa yang telah mereka terima, dan apa yang telah mereka dengar dari pengajaran Rasul Paulus, hendaknya itu juga yang mereka lakukan dalam perjalanan kehidupan beriman mereka. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kehidupan jemaat di Filipi. Artinya Rasul Paulus menghendaki supaya jemaat di Filipi melakukan. Ini berarti Tuhan menuntut bukti dari iman percaya jemaat di Filipi pada saat itu, bahwa segala yang keluar dari mulut dan dilakukan harus dinyatakan melalui setiap perbuatan. Memiliki hidup yang bertanggung jawab, maka Allah akan menyertai, Allah akan memberikan damai dan sejahtera. Jemaat yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus,
yang berada di rumah-rumah kita masing-masing, bagaimana keadaan kita di sepanjang hari ini dalam segala kebaikan atau mungkin dalam segala pergumulan-pergumulan hidup dan iman kita. Pertanyaannya, apakah ketika kita mengalami berbagai-bagai pergumulan yang ada, sakit penyakit, kesedihan, dan juga hal-hal lainnya, masihkah kita dapat memikirkan segala sesuatu yang positif? Masihkah di dalam pikiran kita ini terbangun suatu pola pikir yang baik, yang benar, yang suci, yang mulia, yang patut dipuji, segala sesuatu yang adil? Apakah di dalam pikiran kita ini masih terarah kepada segala harapan-harapan, segala perasaan untuk maju di dalam Tuhan Yesus, atau sebaliknya? Dan firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita, kalau Rasul Paulus dan jemaat di Filipi pada saat itu dalam keadaan yang tidak baik, tetapi mereka berjuang untuk tetap melakukan kebaikan, untuk tidak terjebak dalam rasa khawatir. Bahkan bagaimana kebaikan mereka itu hendak mereka sebar bagi banyak orang. Demikian juga firman menghendaki kita untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Bahwa saya dan jemaat Tuhan dalam pelbagai situasi kondisi apapun, kita adalah umat yang berharga di mata Allah. Dan Yesus Kristus telah menjadi teladan di dalam seluruh kehidupannya untuk memberikan hidup, untuk memberikan pikiran, hati yang baik di hadapan Tuhan, dalam ketatan dan kesetiaannya melalui penderitaannya sampai kematiannya di kayu salib, untuk mengampuni dosa-dosa kita dan memulihkan kita. Supaya apa? Saya dan jemaat Tuhan juga dapat memberi hidup yang benar, dapat memberi pikiran yang baik, pikiran yang positif, pikiran yang membangun. Sekalipun mungkin yang kita temui adalah kegagalan, kesakitan, kepedihan, pergumulan, dan semua penderitaan lainnya. Tetapi hendaknya janganlah itu merenggut sukacita dan kebahagiaan kita sebagai murid Tuhan. Tapi sebaliknya, mari kita berjuang. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Karena apa? Tuhan sudah dekat. Maka kita diminta untuk menyatakan kebaikan itu lewat pola pikir kita, lewat segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita, untuk selalu memberikan energi yang positif, untuk selalu mendatangkan segala pemikiran-pemikiran yang baik, yang menguatkan, yang memaafkan, yang kembali untuk hidup di dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, dan bukan sebaliknya melakukan kejahatan, memfitnah, ataupun tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya. Dan oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan jangan lupa untuk melakukannya dalam kehidupan kita hari ke hari. Sehingga marilah kita libatkan Tuhan dalam segala hal, di dalam segala keadaan. Firman katakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa. Jangan lupa untuk tetap terus bersatu dan merendahkan diri di dalam Yesus Kristus, supaya kita tahu untuk melakukan segala yang benar, berpikir yang benar, berucap yang benar, berbuat yang benar. Seluruh hidup kita dikendalikan dan terarah kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan bukan apa yang menjadi kehendak saya maupun orang-orang, bahkan dunia ini.
Oleh karena itu, dengan kita melibatkan Tuhan dalam segala hal dan berdoa, maka kita sanggup untuk mengatasi segala kekhawatiran kita dalam dunia ini, dan kita sanggup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan bagi kita, kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh diperdengarkan kepada kami di hari Rabu, Minggu Pemulihan Kristus. Sempurnakanlah berita firman Tuhan, diberkati semua kami yang mendengarkannya ya Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh dapat merendahkan diri dan bersatu bersama dengan Kristus, sehingga kehidupan kami dapat terus dikendalikan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, bahkan hati kami tetap terpelihara untuk kami boleh melakukan segala yang benar, berpikir yang benar, bertutur yang benar, dan segala sesuatu yang Allah percayakan kepada kami dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapa, kami mempercayakan seluruh kehidupan kami di hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, menyempurnakan semua yang sudah kami lakukan. Demikian juga segala pengharapan-pengharapan kami di hari esok, kiranya Tuhan menolong kami. Mari Tuhan memberkati kami dalam istirahat malam, supaya kami boleh tidur dengan baik, nyenyak, dan melepaskan rasa lelah kami melewati malam yang penuh misteri, dan Tuhan boleh menghadirkan kami di hari yang baru. Lalu Tuhan melawat, menguatkan, dan memberikan pemulihan bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh, pelbagai pergumulan, duka cita, bahkan pengharapan-pengharapan persekutuan di tengah-tengah penata layanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kehidupan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, jemaat Sumber Kasih Kendari, kehidupan berbangsa dan bernegara, kiranya Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa pengharapan syukur kami, berkenanlah Tuhan atasnya. Mohon ampun atas semua salah dan dosa kami, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.